Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Ini langsung kalau wajah hadisnya. Bahwa saat demikian kita wajib ingkar, tapi tidak harus perang. Saat aku umaro fata'rifu nawatungkirun. Faman arofa bari'a waman angkaro salimah. Walakin man rodiya wataba'al. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Saat aku bakal ono sapa umaro, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umaro jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiruna lan ingkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya ingkar karena ya mungkin perilakunya sing enggak bener. Faman arafa bari. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bari ya mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal yo terus iso milah-milah mana yang baik mana yang buruk. Waman te sapane wong angkara iku ingkar sapa man salima mongko selamat sapa man. Kowe ra kenal bupati atau gubernur atau pejabat sing korup sing nakal. Iku sing ingkar selamat. Lah sing ra slamet sapa? Melane mati korupsi ini iku. Walakin man rodiya wa ta. Walakin man rodiya, tetapi ini sing ra slamet yo rido cocok buat apa ya anut wah cocok pindah. Mergo untuk bagian. Wis taruh ono tuh biasa wae. Biasa wae perkara ngene ae. Walakin man rodiya napa? Wa ta. Lah ini anti ke Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, kalau ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak benar, apalah nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing umara? Napa boten diperangi nawan ya Rasulullah? Kudeta mawon. Ora dawuh sapa Nabi laujo. Laujo. Masallah selagi mereka ijek salat. Ini menunjukkan bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada. Yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta tidak. Apalah nuqatiluhum? Jawab Nabi apa? Lah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Tapi anti Nabi itu hanya punya syarat satu. Lama sholat. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah mati Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi? Kok hanya bersyarat lama sholat, selagi masih sholat. Bagi seorang nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap normal? Bukan benar loh ya, normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Ya, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara. Misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara. Tidak punya akibat ke kita karena kita sudah pejabat korupsi itu salah, sampai dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana. Enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat dengan kesalahan orang lain, kita rentan. Bahkan saat dimiskin, tanpa dimiskin kami kita sudah miskin. Madun rawat awal nanti miskin, harus miskin dewe. Roken rawat awal nanti
miskin, miskin. Jika Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal lama. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan. Menjadikan minum menjadi kebutuhan. Paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden. Gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu, gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darah ini kepleset. Dia berkomitmen anti zina cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden hanya kecelakaan. Pernah Abu Darda itu tiangnya khusyuk. Tukaran Mbak Muawiyah. Muawiyah itu tiang gubernur Syam. Zaman itu belum presiden gubernur. Abu Darda nambah Abu Darda. Saking mangkle Mbak Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat nggak dikategorikan riba. Sama taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kali itu musmaleh haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda. Sehingga dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam melapor Sayyidina Umar, ya Umar saya tidak mau hidup bersama dia karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim, juga gak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim kudu ana wong sing koyok kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim ayo balik. Paham ya? Paham ya? Jadi gak apa-apa, misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam. Itu dia buka musola. Gak apa-apa sing jamaah wong rodok penggemar kowe ora masalah. Sabar-sabaran kowe sing katut apa kono. Dadi tiap dina teko ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Ya uji nyali napa? Uji napa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan. Amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya. Kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar. Saya itu, Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rizki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fa anzilhu terus wa ingkana qalilan fakasirhu kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya, haroman fatohiru. Kalau haram yang kau sucikan.
Makanya saya seenaknya, kalau kolilan sudah fakasiru, paling trennya yang nggak bener juga fatohiru, kata Mas. Dia yakin kalau yang nggak bener-bener sudah disucikan Allah. Karena yang lain-lain sudah. Dari miskin sudah kaya, kolilan sudah fakasiru. Paling yang haroman juga sudah fatohiru. Gitu. Tak tanya, lah kamu kok tahu? Polanya sudah ada, Gus. Karena sang kolilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu, seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humai. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus karena latamud dan apa ainaika ilham, kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat, juga sering melihat pejabat di TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi menjadikan Anda tidak syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Hingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah.
Diroya itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroya. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada qalbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada Muhammad ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang-ulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi.
Kemudian semua nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan, bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang. Tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zaini, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak tuh memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi ma yu'adzibun. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub.
Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Banyak. Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dambla, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi kali Joko yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok gini, Fajar Hadil ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Harso itu gak tertib, tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya. Nah, ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan enggak, ketemu di jalan tanya, dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS, enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus? Enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus. Mau tanya apa? Anak saya sih keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat hilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak nggak bayar itu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita. Supaya saling menghormati, saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani.
Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani? Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti nggak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya nggak mau. Nggak jelas kan? Dibilang nggak cinta juga nggak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga nggak mau. Nah, tapi dalam banyak hal nggak jelas itu penting, Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, nggak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian, saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dipakai. Dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai. Bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Enggak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu enggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani enggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah Sa'labah gitu. Ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Sa'labah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorot, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu.
Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaituna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadereno bisa bahaya ya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah, bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga. 2 juta ya minta apa? Surga. Gus, salam template. 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa. Kan dia tahu diri. Gak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas. Dinikmati saja Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya. Maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian. Tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat. Itu di luar ngomong-ngomong. Ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Loh, ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa. Di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkap tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini nopo yal taqiyan. 2 mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng nopo laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangannya bermuara teng laut. Yal taqiyan di sawangannya ketemu. Tapi itu semua hanya fi ra'yil apa? Ini dalam pandangan Allah.
Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, ku anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Nggih. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno ngenteni diintegrasi saiki sapa Muhammad wis sapa Jibril bukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene iku luhut iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Luhut ya bahasa itu diimani menurut karpe orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan, sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area yang digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga kok terima menuso dok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampai sing nate kaji sing numpak pesawat. Kalau nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampai ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor nggih napa? Langit sampai nak buka tong pesawat sing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Nggih. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ngene iku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabange utawa dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana to nggih. Wit kurma iku dahane fis sama. Sama artinya mosok kaya bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa? Fis sama. Sama to mriku mosok artine lemu angit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa far'uha apa? Fis sama. Dahan-dahane utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sama delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ane iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar.
Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi lho. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Angger sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge ya sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini fi ra'yil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat, jadi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane fi ra'yil aini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok, hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firo'il. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firo'il ini. Ini ku sawangan. Jadi ini ku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Zaman kudu paham mereka banyak sekarang misalnya kayak manusia itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to nggih. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai ndelok ning perkiraan cuaca rata-rata bener. Qat uraqabatil malik an hadal mal atau an mali. Hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid, sudah diterima. Buat saya kepikiran gadekan atau menjual sudah tidak bisa, sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Ya. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Itu sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya. Kalau sodal qaf, sodaqah. Orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya. Teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman. Abu Bakar disebut as-siddiq karena sangat membenarkan kanjeng Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi semoga ayat tadi dan saya mohon maaf karena ya memang saya kalau ngaji ya alami seperti ini, tapi insya Allah barokahnya alami itu menjadi ikhlas, tidak tasonnuk, tidak riya, tidak tebar pesona kalau dalam bahasa itu. Yang jelas saya inginlah bahwa ayat yang saya baca tadi benar-benar jadi pegangan bersama. Faqura lahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga masalah zakat profesi khodrowat itu dulu membingungkan. Untungnya alhamdulillah di Indonesia itu banyak ulama, banyak kiai yang sangat baik. Dalam hal ini tidak sekedar baik, sangat baik. Menerima konsep besar Yusuf Qaradawi, terus mereka menerima zakat profesi. Lurian kok boten protes sepundi, kula niku riyen jeeling kula umur 18 napa 19. Tapi kula pun ngalim ora kok sampean pun ngalim sampean paham. Niku pun boten sombong, niku ben sampean tahu duduk masalahnya. Petani ku wis melarat, sing dienggo nandur duwe utang. Paham ya? Gara-gara sing ditandur pari wajib zakat. Wong Sulawesi ku tumpakane zaman iku Pajero. Pajero cara sakniki itu Alpat.
Niku gara-gara sing ditandur kakoa ora wajib zakat. Mergo ning takdir ora napa? Kakoa. Bos-bos cengkeh sugih-sugih ora wajib zakat. Petani udang ora wajib zakat. Padahal duwe miliaran. Petani gabah, salah ya petani gabah mlebu zuruk. Lha cara fikih itu wis diblesno, wis kere diblesno. Itu fikih tanpa nurani. Hanya karena sing ditandur paling kan. Mergo dekne ngajine wis ngono. Zakat munhasiratun fi zuruk wal hubub. Sing ngomong itu ndintis fatwa. Lah sing ngono bodho kabeh muni gangge. Tapi nurani kita ini berontak. Kenapa yang kakao sama cengkeh tidak wajib zakat? Padahal miliar. Nah, sehingga bahu tangan zakat. Itu dulu itu kayak jadi konsensus. Kita ya nerima saja. Tapi lama-lama saya itu syukur. Saya itu dulu berontak betul. Saya itu masih ingat saat itu diutus Anwar mewakili musyawarah di Lirboyo. Itu saya sudah protes. Itu kok bisa ya? Pokoknya kita ngoten. Ya udah pokoknya saya kita di ulama sing iso ngarang kitab nak bantah rada pantes sampai itu. Tapi alhamdulillah itu lewat orang-orang alim yang terus mau belajar, termasuk para mas saya Sarang, para mas saya Lirboyo, termasuk murid-muridnya kayak saya, orang alim yang masih mau belajar. Itu akhirnya dikhilah zakat profesi atau kakao atau cengkeh pakai tijarah. Ya pakai napa? Tijarah. Piye wae nandure iku niate golek badi, nggih. Sehingga kategorinya tidak zuru, nanti hitung-hitungnya hitungan napa? Tijarah. Sementing nurani kita tidak protes, tetap dia harus kena napa zakat. Jangan kok wis melarat diblus-blus napa, wis petani gabah melarat diblus-blus napa wajib zakat. Ini penting kula aturaken. Sehingga misalnya ada nas hadis. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, saya ini punya banyak khodrowat." Khodrowat cara mriki ya golongane kangkung, golongane ya ngoten niku jangan-janganan bayam. Nabi yang mesti ngendikan laisa fil khodrowati syai'un. Iku ora wajib zakat. Tapi dulu bayangane Nabi umumnya wong kangkung gak ning galeng terus dicolong tanggane ngoten. Mesti wae ora wajib napa? Zakat. Nah, saiki wong Indramayu iku nandur kangkung 2 hektar. Khusus nandur napa? Kangkung. Niku kula di kanca tu sugih, niku bos kangkung napa? Niku nandur kangkung 2 hektar. Niku enak Gus. Wis gak usah ngobati tok, wis dipanen tek-tekan dikirim ke Jakarta. Itu 2 hari manen lagi. Tentu maksudnya Nabi tidak khodrowat sing rai-rai dagang ngoten kan gitu. Paham maksudnya niki. Mboten niki kula terangaken ben sampean tahu bahwa al-hukmu tetap yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Dulu orang bayangno kangkung ya kangkung digaleng diambil tanggane hanya gitu saja. Santri nyolong dijupuk. Kuwi darani nyolong ra iso. Perkarane ya termasuk tanaman liar. Cuma asing medhit sing di sawah medhit dikategorikno napa? Nyolong. Nyolong karek hukume sing duwe apa sing jupuk ya ora roh. Jare sing jupuk kan kategori liar gak nyolong. Jare sing duwe tanah nyolong. Ya mbok sampean malaikat mihak sapa? Sekali mihak sing sugih tak lor, malaikat jek mihak wong sugih. Tapi sekarang itu zamannya rubah. Wong 2 hektar ditanduri kangkung sedang. Padahal khodrowat. Kira-kira muga sampeyan zaman itu terus takok Nabi, misalnya Nabi ya Rasulullah kula nandur kangkung 3 hektar. Wah niku pun dadi sugih. Kira-kira Nabi ngendikan laisa fil khodrowat sayun apa tetep kon zakat. Nah, itu makanya terus saya itu syukur sekali Kiai-kiai NU, Kiai Muhammadiyah sama sepakat profesi wajib berapa? Misalnya direktur BUMN dulu Tanri Abeng kalau cerita itu gajinya hampir 2 miliar atau 1 miliar. Pokoknya minimal itu 1 miliar. Oh direktur bank-bank BI, direktur Pertamina itu miliaran kayaknya. Cuma hanya karena dia ndak bisnis zuruk wal hubub. Terus kamu hukumnya tidak wajib zakat. Kok takbir ra ono hukumnya direktur BUMN. Itu saya tuh syukur sekali. Dulu ada ulama, ya masih lah orang sekarang.
seorang Yusuf Qaradawi, dia nggarap doktoralnya, disertasinya tentang fikus zakat. Terus mungkin populer sekali. Ini sampean roh banyak tahu seneng ilmu sampean. Saya itu semua kitab yang populer itu tak beli dan tak baca, dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan, jadi eling gitu. Jadi saya tidak punya masalah ingatan, jadi ya, alhamdulillah masih ingat. Itu kalau syukur sekali. Dan sekarang sudah jadi keputusan bersama NU Muhammadiyah semua ormas Islam mengatakan profesi wajib zakat. Semua tanaman di luar hubuk wa zuru juga wajib zakat. Meskipun kategorinya tijarah. Ingat ya, kategori ini tijarah. Itu alhamdulillah oleh kiai-kiai yang alim-alim itu dicarikan takbir di majmu' itu masih ada. Ini tegene majmu' ini wonten takbir termasuk tijarah adalah man ajjaro nafsahu. Jadi zaman dulu itu sudah ada man ajjaro nafsahu. Cuma dulu itu tidak kebayang ada pekerja manol. Dulu itu man ajjaro nafsahu pikirannya itu manol, tukang angkut barang. Belum gitu. Dhisik wong ngremuni kerja okol maksudnya kerja fisik. Niku ya tukang beca, tukang manol, ngangkat barang-barang ning pasar. Itu man ajaro napa? Walawali zaman ada orang, seorang dokter ekonomi, seorang profesional disewa dirinya tanpa modal dan dia digaji atas nama profesi. Sama tak ceritani Muhammad Assegaf atau pengacaranya Soeharto. Itu tarif dasar itu kalau dia jadi pengacara menang atau tidak menang itu tarif dasarnya 1 miliar. Itu menang tidak menang itu tarif dasarnya benar 1 miliar. Itu pengacaranya Pak Harto kayak M. Assegaf terus Felix Tambupono itu tarif dasarnya segitu. Itu menang tidak menang. Ya pokoknya duit segitu. Itu wajib zakat orang ini misalnya. Ya sampai nyaduk mlebu penjara tuh bangkon bayar. Ya itu dulu itu tidak kebayang man ajaro nafsahu begitu. Gue cerita itu buat tenan bora tapi banyak yang yakin. Memang kalau mereka ditakoi orang ngaku, tapi orang tahu semua kalau tarifnya mereka itu selain pengacara 1 M. Artis juga sama. 1 durasi film atau sinetron itu M semua, miliar semua. Hanya karena mereka gak ada takdir itu bendera ini gak wajib zakat. Petani sengkere mbok wajib apa? Terus kayak kita kayak merasa dolim. Makanya Yusuf Qaradawi terus beliau di Muqaddimahnya Fiqh Zakat dan saya pernah baca itu dia lagi pula semangat zakat itu kan semangat tathhirul amwal, menyucikan harta. Lagi pula Allah kan ngendikan khud min amwalihim, ora min zuruihim, ora min hububihim. Banyak dia terus cangkem elek, ulama terus dia cangkem elek terus lagi pula Allah dawuh kan khud min amwalihim, ora min zuruihim wa hububihim, mbah wasimarihim wis cangkeme terus ada tuh. Tapi memang satu faham yang baru memang kudu cangkem elek, gak ngono gak mandi. Wal amwal jam'u malin, namal ismun yutlaku ala kulli mutawallis. Alhamdulillah sekarang itu bos-bos kakao di Sulawesi terus bos-bos cengkeh ya mau nopo zakat, bos bako mau nopo zakat. Ini kita syukur sekali sehingga ya itu tadi fikih yang zuruk wal hubub ya kita terima sebagai konsep tapi ya kita kembangkan. Dan ini balik tentang khotul istiwa tadi sama kita sekarang ngadepi fikih waktu. Kebetulan kita ada khotul istiwa sehingga kita tidak punya problem guru Samsi sama Tuluus Samsi. Tapi kita akan punya problem saat kita orang kutub utara atau kutub selatan. Sing diterbir seneng duit mesti tuminggo ning sarana ngumpul duit. Niki cemburu kula terangno. Kapan-kapan dengan delok teng kitab ya ning kitabul halal wal haram Allah, kitabul halal wal haram. Masalah duit negara atau duit raja atau duit pemimpin. Ini ulama khilaf, ono sing darani langsung haram. Kau duit raja, duit pemerintah, penguasa, itu mesti sebagian besar kau haram. Tapi ono ulama sing darani masalahnya wis kadung ono. Wis kadung ono. Pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Ini malah secara fikih kan kalau misalnya ada raja zalim dari hasil maksu cara saiki tarian sing boten apa wajar
Niku nak mbok jupuk kowe melok haram, mbok barno ngembarno donya fi aidi zalamah ning tangane wong-wong napa. Dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu. Kayak nak kowe jupuk, jadi kowe jupuk barang apa? Haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama itu mesti torikoy beda-beda. Jadi kalau bolak-balik ngaji tentang mereka cerita, misalnya ono uang di duit 1 juta kok hasil riba. Uang itu tukang tombok, tukang judi atau tukang zina. Delalah saat itu uang itu ikhlas, delalah pas detik itu kepikiran tidak enak kue. Kita sebagai orang soleh misalnya itu kemungkinan sah nompo ya kemungkinan haram yang mergo duit 1 juta itu ainur riba sanggo duit riba atau duit haram. Berarti orang soleh mau jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma orang soleh mau menolak ya haram mergo si dolim tadi terus meningene pakai anu kiai ra gelem menan beneran tak tombok menen ndang dolim meneh padahal andai kan sembuh kefase kan nah iku sing dadi fikih kita ila yaumil qiyamah maksudnya kowe dadi wong saleh kok aja nuruti nafsu tok kudu di perhitungan fikih senajan fikih iku kita ra cocok ra cocok itu hukume fikih hukume pangeran tetap kita darani ana kemungkinan haram biaya kita duwe nafsu sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo dinggo alat nopo kezaliman. Alat kefasikan. Mesti pilih pangeran. Ya jelas ya. Terus wa'lam annal ilma maratib awal ilmu bidalil. Wal hasil apapun iku fa'lam iku murattab napa? Mereka fa to Mas, mongko ku asal usule piye. Jelas ya, dados kula suwun pokoke kados niki kula cerita tenanan. Umar bin Abdul Aziz kan digelar khamisul khulafa napa? Khamisul. Orang yang dianggap adil setingkat khulafaur rasyidin. Iku jenenge Umar bin Abdul Aziz. Kowe saiki misale ngene ha, iso rungokno tenan. Kowe ngandalo agama sing mbok andalo apa? Kowe terkenal saleh ya wong salam tempel entuk dhuwit. Nah cara Pak Hamid Pasuruan nak ngandani bapak-bapak kula jadi wong soleh ya lara nur zaman akhir. Misalnya wong terkenal soleh, terus wong duyung-duyung ngekei duit. Mergo kowe dianggap soleh. Lah wong soleh kok hasilnya duit. Kowe pidato hasilnya ya ngono iku. Engko kowe ngenalno wong ning Ka'bah hasilnya ya ngono iku. Duit. Lho misalnya Gus Afif kok kere waroki terkenal zuhud. Wong ya terus ngekei duit terus kudu kok menduwe. Lho nggih. Ki Mansur terkenal hafid lanyah. Wong kepingine yo ngekei duit. Nah, artinya umpama swarga ora fadhole Allah entek gitu. Mergo apa sing ra dadi dhuwit ning zaman akhir ya? Kowe pura-pura saleh, dadine ya dhuwit. Oh, apa wae? Kowe terpura-pura waroi zuhud gak seneng donya. Wong ya tertarik ngekeki dhuwit. Dhuwit. Nah, terus kowe misale sowan pangeran gak sanggup fadhole Allah wis sanggup apa? Wong wis kabeh wis dikonversi. Maksudnya ya dong ya. Lah anak kue sanggup ngamal soleh aki-aki, engkau kue iktimat alal amal. Iku yo kasus besar nih masalah akidah. Wong kok. Tapi kue iktimat fadli Allah ora tau ngamal, lu pelamun terbesar, pengkhayal. Tilka amaniyuhum ya. Walhasil Mas Abdul bingung. Beliau, kalau kan gak ada kitab sampai berapa kuras tentang beliau. Itu ngendikan piyambak Mas teng wong sekeliling. Dia kan Amirul Mukminin kan yang dengarkan banyak. Aku ngandalo adilku ya ngene. Aku ngandalo khilafahku ya dihormati ngene. Maksudnya untuk walese apa? Dunya. Terakhir ngendikan ngene. Tapi walakin la ilaha illallah. Wis aku seraroh kabeh. Wis ora penting kabeh. Aku ya ora penting, ngamalku ora penting, ora kabeh walakin la ilaha illallah. Jadi terakhir sudah sampai kalimat walakin Mas. Aneh kata-kata terakhir itu sampai walakin. Wes apa sing tak lakoni sing tak tinggal iku aku ora roh sing di sing manfaat di sing ditampa pangeran tapi walakin artinya ngene lho. Kita tidak pernah tahu kalau Imam Ghazali yang katanya alim allamah kayak apa dan itu disepakati memang beliau alim allamah karangannya besar. Di luar dugaan
Orang mimpian beliau baru kayak ngombeni nopo laler. Nah, kue gedinge koyo ngono mbek asu kalbun gitu. Ning cerita wong di sepuro pangeran ngombeni kalbun, orang ngombeni wedhus. Ayo nek hati-hati sok ae. Sing di sepuro pangeran ngombeni kalbun apa gonamun? Kalbun. Artinya ngene, agama ora kena mbok tebak ngono lho. Sing Nabi cerita iku rajulun sing ngombeni kalbun apa gonamun? Kalbun. Tapi misalnya mbok kiasno terus kowe amen ngrumat kalbun. Itu masalah kan? Mulane riyen wonten kanca kula cerita bareng diceritani Imam Ghazali ngoten, "Pak, berarti kula tak mondok nggo gereh wae." Ben makane apa? Laler. Ndak nak sak mangsi wae ngono apa bener tak gereh. Lho yo ora iso ngono, agama iku ora iso kias-kiasan terus kok nang ngene. Wah ngombeni kalbun sitok wae ngono. Dane ono kilabun apa? Agama ora utek temune iku. Wah iki sering sowan Ka'bah berarti untuk barokah ora ngono iku. Agama terserah pangeran cara menilai. Ya kita ndak pernah tahu. Masih satu ya. Mulane Umar bin Abdul muni walakin la. Artinya biarkan Allah tetap sebagai zat sing al-fa'alu lima yurid. Allah ya ben tetap yahkumu ma yurid. Kita ndak pernah tahu. Apa mulangku sawi sing ditampa pangeran apa pas miso iku kowe ora roh. Lha iso wae barokah miso terus kowe tobat. Nak tak lem malah ujub kan ora roh. Ora ono sing roh. Wong dhisik ana wong saleh ngandhani anake muni wailaka amin. Wailaka cara diterjemah ya. Nabi Ibrahim pas ngamuk Namrud muni ufil lakum. Ya kowe ora usah dalil wis tukang ngono. Kan aku ora usah mbok loro ya, ngajine suwe aku kowe. Lah kita ndak pernah tahu Mas. Mulane bener Mas Abdul pas sampai kabundut cerita dipuji-puji jenengan dadi wong sing adil ngene-ngene. Ya adilku wis ajajalke dadi wong soleh setahun. Terus melahirkan problem baru. Sing ngene misalnya contoh Mas. Kowe ora tau tahajud. Ora tau tahajud selama ini kan ora tau tahajud. Rong turu biasa Mas. Jajal kita tahajud 2 minggu. Oh, kebo. Jalu turu wae. Kaya terus sah ngebokno wong. Zaman kowe ora ngaji ning narukan, roh wong ra ngaji ning dalan-dalan biasa. Bareng wis ngaji terus. Piye wektu disia-siakan. Aku ora rai-rai ora. Iki kan soleh-soleh makan kurban ya lho. Lho zaman muni rong biru umroh, wong ra umroh biasa. Tapi saiki apa artinya harta enggak dipakai? Apa artinya harta enggak dipakai ke haromen? Mesti ngono. Ya naras. Sia-sia. Artinya apa? Enggak ada jaminan ibadah kamu menjadikan kamu lebih baik. Ono korbane. Ono korbane. Lha tapi pangeran gedonya sing ngene iki senine wis akeh jajal. Kangkang sing ngaji aku saiki lho. Kowe tahajud kok 2 minggu ya. Bariku ora wong turu. Bojomu lah. Kebo. Pasal ya Allah. Soleh lagi sak uprit ya, Pak. Terus kowe maca melane aku nak maca kitab ku rodok tak salah-salah. Kowe maca kitab tahqiq, roh kita iki sira tahqiq. Gak tahqiq. Padahal ki abasa lagi wingi yo. Ngajimu yo lagi abad saiki kok. Bakas tahqiq barang. Kowe kepayon pidato ha iku puluhan tahun ning desa. Sing mau isrin mi'ah. Bareng payu ning Batam, wong desa ora ngregani kiai itu lagi. Lagi ge apa? Kowe rego 5.000 lagi ge apa? Sing wis suwi nyangoni ning desa-desa. Tahunan. Lah iya. Bareng roh Batam Mas. Sawangane wong desa ku piro? Kowe sithik gak ngregani apa? Ya iki clear ya. Lah ya clear. Mulane kowe nak saleh iku ya ora kena nggo sangu. Mergo kowe asing saleh kurbane akeh. Mulane sampean delok ning Ihya, Kitabut Takabbur. Wala yakhlu
al musolli wal abid min radhilatit takabur bi ibadati. Ya mereka emang zaman kowe orang ahli ibadah, orang ra ibadah biasa aja. Karena wis ahli ibadah iku sama kan. Jajal lah kowe. Wis jajal kowe. Jajal munib kon dalail. Terus lagi 3 wulan kon melok ngaji, roh ya amang 2 hari, Gus Afif 2 hari. Wah ambek apa mencingkrang. Terus. Iya tarang. Padahal lagi ge apa di kelakuan poso lagi ge. Masuk. Ya tarang, jajal sing ngaji lho jajal. Takon melok dalail. 3 wulan ya. Mulane aku tak anggap si Imam Ghazali ulama-ulama cek pinter ya. Bakas bab takabur sing dikritik ku abid pertama. Mergo ya zaman rong ibadah ku ya biasa, bareng ibadah. Apa kok zaman kowe rong di biru kan wong rane Mekah biasa mun. Biasa. Bareng saiki. Ya Mas, diomongin piye, Gus? Harta sia-sia. Harta sia-sia ya. Oh, iki lho. Bisa udah rapal Mas Deni dalil salat arba'in barang rapal. Saiki ngelotok ya, Bang. Nah Masjid Haram piro nih? 1000. 100 ribu. Tak jajal lah ora deh. Nah Medina. 1000 lah nak Indonesia. Sithik ya. Lah dhisik ki apal sedurunge. Podo Mas. Kowe rong waroki, saiki kan dorong waroki kabeh. Sangoni pejabat yo gelem, sangoni fasik yo gelem, sangoni kiai yo gelem, kiai bulet yo gelem, kiai ra bulet yo gelem, wong kiai ku yo akeh. Gelem. Jajal ki saiki waroki 2 minggu. Mangan hati-hati. Mau mangan arah tandurane dhewe. Tanggungan dhewe yo kangkung iku sing gampang. 2 minggu ya Mas. Terus ketemu wong bari salami templek. Astagfirullah. Ono kok gelem ya. Jadi soleh-soleh dadakan itu masalah baru. Masalah baru. Jajal lah, kowe ora ngomong ora pidato 3 wulan, roh ngomong terus mlopok. Berhubung dia ngomong terus ya tenang apa? Sejenis apa? Jadi kaya ngono, maksudnya iki cerita. Lho kula iso ngono iku selain penelitian maca Ihya, Mas. Pancen kondang keren Bang Ghazali. Selain itu kalau penelitian ya, macam ketemu soleh ora kuat. Kowe rai-rai ini sadok padha ra soleh ini lho ketemu. Gak kuat Mas ketemu soleh. Mulane hebate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ngritik Khawarij iku ngendikane Nabi, pasane wong Khawarij mek pasamu ora ono papane. Macane Quran kowe ya ora ono papane. Qiyame tahajude yo kowe ora ono papane. Tapi kelakuane aja takok ya. Yuqatiluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Nak kon nyalahno wong semangate pol. Gampangane ngono kok angel ngono kok. Mulane aku nak maca Kanjeng Nabi masyaallah. Mulane ngaji hadis. Lho cara kula sampean njuk ngaji hadis tak ulang asal kowe iso maca. Misale Bukhari ya nggo Fathul Bari kok ngene iki lho. Jalalan nggo apa? Sahih. Nah ono sareh Fathul Bari yo nggo sareh. Ben sak Innova bek aku wis. Bek wong beng. Loh gak apa-apa kan Majnun fil ilm kan keren. Kalau dhisik di kanca tulis Majnun fillah. Kowe tulis Majnun fil fulus. Sebab Majnun mar'ah. Sama salah nek semaya yo. Masa semua pangeran sing gawe yo Majnun Salma yo mulai dhisik dikarang apa? Majnun Salma, Majnun. Ya biasa, ana Majnun Salma cek Majnun. Lane anut ulama ibadah biasa. Kalau sering didhawuhi wong alim-alim, ibadah sing biasa, sing tenanan itu ikhlas. Sing niku sing kula cekel. Ibadah sing biasa wae, sing tenanan niku. Lah terus kula mulang ya sampe guyon sak kecekele, tapi kula nek ikhlas tenan. Maksudnya cek kowe roh aku cek ora penting. Ibadah itu biasa wae, sing tenanan niku ikhlas.
Ya semoga kayak Umar bin Abdul Aziz sebenarnya mati di rumah bin Abdul Aziz walakin la ilaha illallah. Pun Gusti kula salah kula ge kathah tapi walakin nah cara Islam Imam Syafi'i be ta'adzamani dzambi falamma qarantuhu bi afika rabbika ana afuka adzman. Kula salah kula ge kathah nek dibanding nang ngepurane jenengan tetep menang pengepurane. Ana ulama wali Mas Majidum ngendikane ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Berarti telu kan, mudnib, mukhti, asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Wis wala-walik ra apa-apa, telu mesti telu. Ya, ana mudnibun, ana mukhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Wis wala-walik ra apa-apa. Sementing akhirnya tetep fa. Terus salah qabal tuhunna salasatan bisalasatin wa sahliban ausofuhu ausofi. Kamane dadi wong kudu ana jadabe sithik. Gusti kula nggih ngakoni kula mukhti, kula salah. Tapi niku badhe kula du mek gufrone jenengan. Kan yo ora lucu jenengan sing kalah. Maksudnya itu wasaya liban ausofuhu ausofi. Sifat yang ada pada saya yaitu tukang salah, ngedol agama, ngedol Ka'bah macam-macam niku. Tetep nak dibanding sepurane jenengan sing menang mesti sifate jenengan. Wasaya liban ausofuhu ausofi. Apalane nih ana mukhtiun, ana mudhnibun, ana asi, huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa afi. Sekolah walik ra apa-apa kok. Qabal tuhunna salasatan bisalasatin wa sahliban ausofuhu ausofi. Dadi kan ana multazam ngarep ya Allah. Dosa kula kathah jebule malaikat wis roh. Nah malaikat sing sentimen gaya wong ning arepe jamaah terus nangis lah dhewe ada ora lho dadi mutawif gak nangis isin lho aduh ya eling-eling ya dadi fa'lam iku konstruksine iku tetep ana fa napa ha iku mesti murattab ya Mansur lha murattab iku cek kiamat mbuh kapan wae iku ora penting sementing kowe sangu la ilaha illallah. Ya sangune iku bil ilmi no. Mulane normale imane mukallid itu masalah normale lho nggih. Tapi ku ya aja sok-sokan pangeran apa-apa kowe kok geger. Tapi normale masalah le Mas wong lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqin hatta ta'tiyahumul bayina. Dadi kabeh iku ngenteni napa? Bayina. Mulane mau afa mangkana ala bayinatim mir rabbih. Pangeran bayangno wong liya iman yo roh tenan. Bayinah tenan. Iman berdasar pengetahuan sing jelas welo. Paham nggih? Tapi kira usah sok-sokan menolak taklid iku ya mbahmu, iku ya keluargamu. Kira taklid tak jog mondok diketoni ngene iki. Lah wingi-wingi ya apa? Biasa wae no. Aku wis anake kiai putune kiai biasa aku sing anyaran kok gegerem. Lah kula sanake kiai putu kiai, keluarga kula Tuban yo kiai, keluarga kula Lasem kiai, biasa wae kowe kok gegerem. Iya. Ya. Oh. Ora ciliane. Cocok ya, ora ciliane. Ya clear ya, semoga walakin la ilaha illallah. Edum tegese nglanggengno sira ya Muhammad ala ilmi kang ngatas ngerti sira bidzalika lan mengkono-mengkono la ilaha illallah an-nafi'i kang manfaati apa ilmu kabidzalik fil kiamat ing dalem kiamat. Wastaghfir lan jaluk sepuh sira lidzambika maring salah sira. Salah dibanding Kanjeng Nabi maksudnya misalnya ngene lho Mas. Iki ora ana kitabe tapi mesti bener. Contoh kula mesti bener. Meskipun ora ana kitabe. Kan kita yang diajarkan ahli sunnah kan Nabi ora tau salah. Mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Misalnya ini loh Mas, sampean tak kei duit 1 miliar, takon milih, kei milih 1 miliar apa 900? Kue ramelok ikhtiar belas, kei milih 1 miliar apa 900? Gus Safi milih 900, wong mesti darah di goblok, wong 1 miliar 900 kok milih. Padahal masalahnya apa? Wong duit enggak didapatkan dari kerja, dari kangelan. Podo wae kan? Lho salah ora ngene. Nah mbok lakoni kecemplung sungai, misalnya tangane, Gus mangan apa nyemplung sumur? Nyemplung sumur ae lah itu salah tenan. Nah iku salah. Dong ya. Lah salah rai-rai ngene iki salah maksiat koyo ngono iku. Allah ngutus. Cung mangan ning Quran kan Quranu makdubatullah sungguhane pangeran. Ki malah mboten Gusti nyemplung sumur mawon. Lah iku. Dong ya. Pangeran bayangno Quran kan Quran iku suguhanku. Sing mlebu tak sugoi. Sing ora kecemplung sumur. Lah aku iku milih kecemplung sumur. Iku jenis salah tenan.
Tapi nak ngene. Cung iki ngono pertolo, ambek sate, kowe milih pertolo. Wong tetep nyalahno. Tapi salah ngono iku ora ndek akibat apa. Ngono lho. Lah umpama Nabi salah ku jenise ngono, umpama. Lah mulane anggere Nabi salah ning sarah-sarah diterangno muk tarkul afdal. Napa tarkul afdal kira-kira ngono, kira-kira iku ngono. Gambaran. Dadi salah Nabi umpama dibakas salah iku muk tarkul. Lah mau misale kon milih emas mbek perak milih perak misale. Dong ya. Lah anak salam gak kon mangan milih nyemplung sumur. Kowe pancen salah tenan ya Mas. Lah iku jenenge ala syafa jurufin harin yo fan haro tenan. Ojo terus lha buta. Dong ya. Nah, malane disebut mimba bi hasanatil abrar sayatul muqarrabi. Ya kok santri lho Mas, santri wis dididik. Nyun sewu kan wis gak zina gak nyolong, tapi ana sandale iki ini ra ditata wis dianggap salah. Padahal ya ora nganti ngono iku dosa gedhe, tapi bagi santri ku wis apa? Gak nata sandale iki iku wis dong ya. Nah, men cara muni ana wong kok dhuwit ra digumroh iku wis ora. Bisa ya ora? Biasa. Zaman sampean rong bisa biasa? Saiki piye? Nyala-nyalono. Oh, kan dia iki korban men. Daftar Kandhane kok. Kaya kowe ning partai lho. Zaman kurung malak partai tertentu, wong partai apa kan kayak tenang. Tapi kayak nyalek lewat partai tertentu, ono sing beda partai koyo tersangkaan. Iya ta ora? Rai-rai ngene lho, iya ta ora? Ya gimana sore, zaman malak partai kan tenang. Harus malak partai tertentu terus partai liya koyo gak boleh. Rival. Oh itu penting walakin la ilah. Pokoknya pangeran ku mbarno ben tetep fa'alul lima yurid. Allah ben tetep yaf'alu ma yasa. Wis ben. Kowe sangu agama ya agama betul ngalor ngidul. Kowe sangu saleh berarti itimat alal amal. Tapi kowe sangu fadhole Allah ternyata Anda pengkhayal tilka amalihum. Kon salat ra salat. Tenang Gusti kula gak ada fadhole jenengan. Kon poso ora poso, tenang Gusti kula cek sanggup fadole. Wah, iku sing semangat mesti malaikat Malik be Israel. Terus malaikat Malik usul ngene, "Baro Gusti, niku bagian kula." Sawenang malaikat Malik kok. Sawenang. Semangat. Senang salah kan seneng dene. Di kegiatan opo nek wis stop tenan Om Sudi. Dadi fa'lam jelas wonten fa ya napa? Wonten fa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah terus wastaghfir ngaten kula maca teng kene napa? Manaqibe Abil Hasan napa? Asyadili ngoten. Kan jelas wong kafir 70 tahun atau 80 tahun kan kullil ladzina kafaru iyantahu ma yughfar lahum ma qad salah. Lha iku ketok Gus Farid. Wong usah diistighfari sause sihhatu hadil kalimah napa? Sihhatu. Lha iku ketok bener Abdul Hasan Asyadili. Fa'alam annahu la ilaha illallah laki wastaghfir li dzambika lil mu'minin. Wong usah mbok istighfarno sause subutu hadil kalimah. Nak wong kafir tulen sing ra tau la ilaha illallah kan gak sah di istighfari. Mulane rutane piye? Wastaghfir bi hadil kalimah. Nak wong sing nglafatno kalimah iki berhak mbok jalukno sepura. Paham ya? Tapi nak kalimat iki rong sah, berarti ya rong sah di istighfari. Paham ya? Mergo ora oleh makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Dong ya. Berarti menurut sause sihhatu hadil kalimah atau subutu hadil kalimah lagi terjadi sihhatul istighfar. Lah kita ya alhamdulillah wis ahli la ilah. Berarti sahhalana apa istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita iku wong sing wis diistighfaro Kanjeng Nabi. Mulane kula bolak-balik matur. Aku jarang istighfar ora perkara sombong. Aku iktifa be istighfare Kanjeng Nabi. Ku stop no. Timbang istighfarmu dhewe nangis modus tok wis. Kakek sing delok terus apa? Nangis bareng ning kamar belas iki. Konangan wis. Kok tahu? Jelas dong. Jadi termasuk syarafu hadil ummah mergo diistighfarno Kanjeng Nabi. Kan keren apa? Dan kata lah sing ngendikan itu. Terus kalau waca, anak 5 waroda man mata wa ya'lamu alla ilaha illallah dakhalal jannah. Memang harus sampai ya'lamu napa?
Terus wakila manau asalu asman wa minal ma'lum anna du'aahu mustajab. Fa fi istighfarihi nggih, fa fi istighfarihi nabi nyebut napa? Nyep jaluk naspura kowe tahaddusun bi nikmatillah alaihi wa ya ismatu minadzur. Wa ta'limun lil ummah tadi wakila al murad sak terus. Walhasil niku top lah, hadil ummah iku top. Terus niki diterusno fa fi hadil ayati busyra lil ummah. Haitsu amaron nabiyya ayastaghfira li dzunubihim wa huwa asyafi al-mujab fihim. Jadi ayat ini ayat keren. Busyra nganggo alif bengkong. Ini ayat penggembira bagi kita. Haitsu amara Allah ayastaghfira amara Allahu nabiyahu ayastaghfira li dzunubihim. Terus wa huwa asyafi al-mujab fihim. Umat ini umat keren. Nabi sing kekasih Allah dikongkon njalukno sepuro kita. Dan sepurane Nabi ke kita mintanya istighfar pasti mustajab. Kalau sering kayak Mansur, istighfar lagi 20 ngeriling ayat itu, terus langsung leren bos. Tak tinggal sinau. Masuk sini bujuk kulo. Gus Bar tahu istighfar suwi, yang gara istighfar delalah lagi ayat itu. Tak tinggal ngopi. Matur nuwun Kanjeng Nabi. Wes sih aku sus, mulai balik tak jajal ape koyo mursid-mursid karepku ben rodok keren rodok istighfar rodok akeh ngono apa. Gak iso Mas. Wes piye surat. Nak sinau betah. Garis tak ngopi sinau. Yo tersinau. Sinau, ya seneng sinau, bayangno dikukulan wong ngene iki. Kok penak apa? Lho iki jelas tak biripe. Ono lagi Mansur sing ngisor ya Mansur. Kemudian niku ndile Mas kok malah ilang kabeh. Wakila al-murad sak terus fa fi hadil ayati sedurunge waqt fa'alahu. Fa fi hadil ayati busyra lil ummah haitsu amara nabiyya maksud to haitsu umira sak uni-unimu ngono ayastaghfira li dzunubi wa huwa asy-syafi al-mujab fihim. Nah ulama sing terkenal jarang istighfar Sufyan Ats-Tsauri masyhur. Ditakoki, jenengan ulama kok mulang terus rapati istighfar. Kowe ora tau ngaji, ngamuk dene. Nabi Nuh iku ndonga, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina al-mu'min. Terus dene maca ayat itu, alladzina yahmiluna al-arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bi terus wa yastaghfiruna lil ladzina amanu. Nastaqfi bi istighfarihim. Aku ulama bagian mulang. Sing istighfar ben malaikat-malaikat iku jare. Lah yo iku hamalatul arsy kan. Iku tugase wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kullaha. Terus utamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ulama iku mulang, golekno kolaan-kolaan ngene. Paham ya? Lah anak mursyid ben istighfar pancen acarane acara istighosah. Acara istighosah diulang. Sona aslu soana. Kan lucu. Sun aslu uswun ala wasni uful. Ya lucu apa? Lagi nek wong alim terus amen istighosah ya lucu kan. Mulang. Istighfar terus. Lah ya malah istighfar terus malah kira roh halal haram. Diutang istighfar. Utang nyaur dul. Utang kok istighfar. Terlantano bojo istighfar. Nafkah itu. Jadi bojo istighfar. Dijali bojo. Jadi ayat iki soal fi hadil ayat busyra lil ummah haitsu amara Allahu an-nabiyya atau haitsu umira an-nabiyyu astaghfira lil dzunubi. Wa huwa asy-syafi' al-mujab. Jadi makome wali ku ya akeh, ya ana sing istighfar ora pati iso, tapi ora krana sombong, tapi iktifa ambek istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek meneng aja krana sombong, ya aja krana napa? Sombong. Aja krana sombong. Aja kowe men istighfar wae koyo-koyo nabi ora tau istighfar kuwe ku ya elek. Kenapa sing istighfar tenan? Nek mboten tak rewangi ngeten, sing nyuwun istighfar kula sinten? Berarti kira ngregani Kanjeng. Wong Kanjeng bocah kok. Kanjeng Nabi saking apike Mas ketika beliau wafat intaqala ila rafiqil ala. Nabi ngendikan, "Jong aku nak mati ku ya apik urip ya." Apik. Hayati khairun lakum wa wafati ya khairun lakum. Aku nak urip ya apik, mati ya apik. Nak aku urip jong iku fali as-sunnah lakum as-sunan. Aku iso marai kowe carane halal haram, carane ngene, carane ngene. Nak aku wis ora ono, aku jejer pangeran. Terus delok kowe. Nak kelakuan apik, aku muji pangeran. Nak kelakuanmu elek, tak jalukno sepuro. Mumpung aku parek pangeran. Koyo apa nabi wae. Kok saiki nglahirno wong yang menyalahno wong. Repot ngono. Kok cukup ana pidato nyalah-nyalahno wong. Agama mbok go ngono iku bener ora roh malah nyalahno wong. Agama mbok go model ngono. Guru Madin mulang carane mlebu swarga. Iku montok kapur sitok.
meja elek ya. Bocah cilik penculotan. Ora nyangoni. Lah iku pidato wis entuk panggung, entuk MC, entuk kabeh. Kok iso nyalahno acara ini gak ngregani, ora usah ngono. Eling Guru Madin, wae eling apa? Ya eling Guru Madin. Guru Madin nak mulang akidah khamsin. Sing man hafidhuha dakhalal jannah. Iku untuk apa ngen? Kapure pecah kadang ya. Ya, putung. Putung nek. Tangane putih kabeh. Tangane putih. Terus bocahnya pencelotan Mas. Blete. Terus apa ndak? Mulai damuk sing wedok. Mulang ngono mbok rewangi. Entuk apa? Sakjane ning atine ku ape jam untuk swarga. Tapi di depan wong wedok sing kepikirane kan duwe, Mas. Enggak sambung. Terus mau bilang apa? Mau bilang apa? Yo tekan kapur wis bendina buta ku yo kok ora ono, Mas. Kula kan sering niliki murid-murid kula sing dadi guru madin. Lho nasib ngene iki nggih, Gus. Kok kapur biambas kabeh. Iya kok kapur. Iya. Muridé muk 5 sing pelayon 3. Budik ya? Iki masih godol muridé. Apa ne? Titinge iki apa? Ya eling ngene ku. Sing kuwe pidato disebut Sohibul Fadilah wal Karomah. Untung MC ini ra iso bahasa Arab. Cara iso bahasa Arab ni wae ora dalik. Jadi Sohibul Karomah wal Fadilah. Iya. Wa ghairu dalik min umurin la tukhsa. Aduh. Wae eling Guru Madin. Kula anggere eling ngono Mas sampe ra ikhlas wisin. Nangis tenan itu. Kula teng Jogja nggih mulya, kula kadang ngisi teng UII mulyane ngono, mesti eling Guru Madin. Tapi kula eling tenan ora eling-elingan. Niliki kanca-kanca sing mulang Madin teng desa tak tiliki. Maksudnya eling tenan ora terus mulang-eling tok. Mulang aku itu khamsin, Mas. Carane ngilangi najis. Wis swarga kabeh Mas, carane salat sah, cara kita sah. Kapure muk separo, murid 7 nakal kabeh. Didinge. Slawange sempal. Ngono ku nak kocone pecah, tak kenenge pecah, tanggung jawab gurune, Mas. Ya Allah. Sekondang tenan Kanjeng Nabi, ngono ku YouTube seneng Kanjeng Nabi. Ya Allah. Mate Nabi top tenan. Sibghata wa man ahsanu minallah. Iku nak gak sibghata wa ora iso, Mas. Mesti dolek. Nggih to, Mas. Wis ora iso nak gak sibghata wa. Malah nak cerita kuno mulang Quran dan musola. Kiai ini kuwereng. Gak sadar nak ning meja niku ana uplik, Mas. Buat murid maca ora iso. Diuncal kok. Dicungkal. Tau beli pecah kabeh. Lho niku murid metu seneng. Syukur prei. Kepikirnya gurunya kan dewangi, Mas. Bukai kaca lho, Mas. Jebule muridé syukur. Tinggal belajar ya Allah. Lah aku kudu eling ngono, gak balik dari eling. Lah iya. Lah yo takon eling ya, eling cerita guru-guru apa Madin. Jadi Madin itu singkatane loro. Madin itu madrasah diniyah. Dekne dhewe Madin. Madin sing ora daen lho. Bang ya. Rata-rata guru Madin kan ya Madin to. Jadi Madin 2 kali. Madin madrasah diniyah. Ya Madin fi ma'asih. Mintori kiden apa? Jadi fawa Madin min jihaten apa? Madin min jihaten. Iya. Madin wali ane daen. Dadi Madin sing man alaihi den. Tenan kula niku sampean ro nek kantorku mungkin nek sing wong para kamu ngerti. Kan wonten figura Mas. Itu kan temu-temu tak tulis. Ketika teng mahsyar iki cerita apike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng mahsyar. Niku bareng teng mahsyar iku sing ning ngarep nggih mansiru para nabi. Sing sowan pangeran teng mahsyar iku kan wan nabi bena Jibril, antarane Allah be Jibril rasa takayuf. Pokoke sing ning saf awal iku para nabi, para wali, para kiai top.
Kita ki alim ikhlas ya, tambahane. Ikhlas tok ora alim ya ora ngangkat. Lha iku Mas ya usule malaikat Jibril, usule Kanjeng Nabi ne pangeran ay Rabbi, ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Sing nyembah jenengan mboten tiang-tiang top ngeten iki. Para nabi, para wali. Tiang-tiang teng desa-desa teng pojok-pojok bumi nggih nyembah. Pane pangeran terus cara Jawa ku haru. Ya mesti Allah wis pirsa. Ya elokno. Lah aku bagian niku, Islam sing mungkin ra kelar umroh orang tak baturi nih. Sing lho kula sering Mas ditawani orang kaya, Gus monggo umroh. Kowe aku suatu saat aku yo umroh mungkin faktor anak, ora faktor endos lah. Ya mergo Mas, deleng. Kula nu maca hadis iku mesti nangis. Niku teng Fathul Bari wonten, teng Khilyatul Auliya wonten. Ya zamane mesti masar kan sing soft awal kan nabi to ya. Nabi terus para wali, para ulama. Terus kamane meh ditutup cara Jawane. Gusti sing nyembah jenengan mboten orang-orang itu saja. Tiang-tiang desa sing ambek angon salat terus diding diplayokno murite. Sing mulang dampare pecah terus mulai damuk bojone bariku munggah madrasah mergo kenthenge apa pecah. Niku nggih nyembah jenengan. Niku nggih wedi nek ana akidah sing zaighah. Wah niku nggih top. Niku mulang roksun sirah. Padahal jare malaikat wis suwe nak rasul niku. Mosok rasul dengkul.